Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Oke, rekan-rekan magoters seluruh jagat raya Nusantara Indonesia. Ketemu lagi, ini lama nggak jumpa ya. Sudah lama sekali nggak update. Ini ada waktu nih sedikit. Saya akan mencoba untuk memberi apa namanya, ya sedikit cara bagaimana memisahkan prepupa yang bermigrasi dari maggot-maggot muda yang ikut bermigrasi. Karena pada kenyataannya maggot prepupa bermigrasi itu mesti diikuti dengan maggot-maggot yang masih muda, itu biasa. Karena memang mungkin ya dia pengen cari suasana baru, tapi sebenarnya kan itu tidak boleh. Karena nanti kalau kita biarkan akhirnya juga akan mati. Nah, ini saya ada prepupa yang baru kita ambil dari dari tempat migrasi, masih campur nih. Ada hitam, ada prepupanya, ada maggot mudanya, bahkan ada kotoran-kotorannya, sisa molting dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memisahkan dari semua itu biar nanti kita memperoleh prepupa yang bagus, yang baik, yang murni ya, tidak tercampur-campur dengan yang muda dan kotoran-kotorannya. Sederhana sebenarnya. Oke, untuk itu kita siapkan alat bak yang lebih besar dari bak tempat penampungan prepupa ini. Kemudian alat untuk penyangga nanti ya, 2 kayu atau papan. Kemudian juga ada air. Nah, coba dilihat di sini. Yang perlu ini penting, siapkan juga media kering yang lembut ya. Ini untuk nanti menghalang-halangi prepupa yang sudah turun di sini tidak pergi lagi. Kenapa? Karena pada waktu kalau ini nggak ada ini, biasanya prepupa yang sudah keluar dari tempat ini nanti akan lari lagi, sehingga nanti akan terjajar kemana-mana. Jadi begini caranya ya. Sudah kita ini sudah kita siapkan media keringnya sedikit lembut ya. Ini pakai kaskot saja yang lembut. Kita taruh papan penyangganya kayu, kita taruh box prepupa dan teman-temannya, kotoran dan maggot yang masih muda. Kemudian kita tuangkan air. Ini air aja, nggak usah pakai pakan sebenarnya, cukup air ya. Kita tuangkan seperti ini. Nah, selesai. Dengan dituang air, otomatis nanti prepupa yang aktif yang sehat dia akan naik merambat ke dinding ini, kemudian akan turun di sini, kemudian tertampung di sini, kemudian dia akan terperangkap oleh media kering yang di sini, sehingga dia tidak akan pergi lagi. Sehingga nanti pada akhirnya kita dapat prepupa yang murni. Dan itu penting juga, proses ini penting. Pada waktu nanti proses pupasi itu akan hasilnya akan lebih baik karena dia kena air lembab. Nah, coba tunggu sebentar, nanti kita lihat prosesnya bagaimana prepupa akan mensortir sendiri ya. Kita tunggu aja beberapa saat. Perlu saya sampaikan di sini teman-teman bahwa sebenarnya prepupa itu ya, prepupa ini sebenarnya kan sudah tidak minum ya, tetapi dia sebenarnya masih perlu kelembaban, sehingga nanti pada waktunya kita menyimpan prepupa itu harus posisi lembab. Itu penting, karena kalau tidak nanti akan terjadi dehidrasi, sehingga nanti kualitas dari pupa itu kan kurang bagus, sehingga ada keluhan kalau pupa saya menetas, kalau saya menetas kemudian berapa jam kemudian mati dan sebagainya. Ini sebenarnya salah satu faktornya adalah proses pupasinya kurang baik. Proses ini sebenarnya juga membantu proses pupasi nanti akan lebih baik ya. Oke, kita tunggu nanti proses memisahnya. Sudah mulai 1-2 naik nih ya. Dan ini kegiatan ini tidak perlu kita tunggu sebenarnya, kita bisa mengerjakan yang lain. Dah kita biarin aja sampai pagi pun nggak apa-apa. Jadi nanti kan hasilnya kan langsung dapat ya.
waktunya nggak tentu ya, bisa sampai pagi, bisa kapan saja bisa. Yang jelas nanti kita nggak perlu nunggu itu, kita bisa beraktivitas atau mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lain. Oke, ini kita lihat sekarang sudah mulai naik ya, sudah sebagian turun. Nah, ini perlu juga diketahui bahwa nanti tidak, istilahnya tidak bisa 100% ya, nanti yang naik ini mesti yang pre, tapi 1-2 yang masih apa ini, masih putih, dia juga ikut naik. Tapi nggak apa-apa, itu akan sangat mengurangi, sehingga nanti sortir kedua, pada waktu sortir kita mau packing atau mau kita pindah ke tempat kupasi ya, itu nggak akan lama karena memang jumlah sedikit. Nah, ini kondisi ini akan terus berlangsung, ini akan lama, bisa kita tinggal kegiatan yang lain. Nah, nanti biar cepat nih, biar tahu cepat hasilnya setelah beberapa saat itu akan seperti ini Mas. Nah, nih seperti ini, sehingga di sini sudah kita dapatkan nih ya. Tadi ini media keringnya itu berfungsi untuk menahan dan untuk membuat pre-pupa yang jatuh basah, posisi basah jadi kering, sehingga dia nggak akan lari ya. Nah, ini dan bisa dilihat ini sangat kelihatan, nanti pupanya akan mesti lebih bagus. Ini ada 1-2 seperti ini, nggak apa-apa kita masukkan lagi ya. Jadi sudah sangat membantu proses sortasi dengan cara sederhana ini. Nah, nanti, ini coba lihat sisanya ya, ini sisanya yang masih putih, kemudian yang pada mati atau yang moltingnya, kulitnya dan sebagainya tersisa di sini. Nanti ini bisa kita masukkan lagi ke biopon ya. Jadi ini kita masukkan ke biopon lagi, atau kalau tidak mau dimasukkan biopon nggak apa-apa, bisa kita berikan ke ternak kita kasihkan ke ayam atau kasihkan ke yang lain, ikan dan sebagainya ya. Itu berarti selesai cara memisahkan pre-pupa yang bercampur dengan maggot muda dan kotoran-kotoran yang lain ya, untuk proses pupasi selanjutnya. Oke, terima kasih perhatiannya. Ketemu lagi nanti di video yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uget-uget dari OMJ.